Oke. Gitu aja guru, nggak usah ribut-ribut apa. Sekolah maksa-maksa segala macam cubit, nggak usah, biarin aja. Skor 100 keluar. Iya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih nih, saya mau menjadi Pak Guru hari. Memang dulu saya Cita-cita. bukan dulu jadi guru dulu. Jadi guru. Iya, ada 10 tahun. Waktu dari mulai kuliah itu juga jadi guru, bahkan guru TK juga pernah. Waduh. Iya, ini muka-muka begini tapi ya. Jadi guru TK, aduh parah. Tapi sekarang jadi lawyer. Iya, betul. Lebih keren lawyer kayaknya ya. Enggak lah, semuanya. Kalau nggak ada guru juga nggak jadi lawyer. Sebenarnya mah. Iya. Ini justru ada Bang Chandra kesini itu saya ini pengen banyak bertanya nih. Karena sekarang ini guru-guru sedang sedang rame. Benar. Mungkin Bang Chandra juga sudah lihat nih. Benar. Ya, banyak yang dilaporin sama orang tuanya gara-gara anaknya didisiplinkan, seperti itu. Ini gimana menurut Bang Chandra nih? Dulu kalau saya waktu sekolah itu ya ini penghapus lem berterbangan itu udah biasa itu. Iya. Bahkan pakai penggaris. Bukan penggaris, itu masih sederhana. Dulu guru ngaji saya itu pakai bambu kecil. Iya. Bambu kecil panjangnya 3 meter. Masya Allah. Jadi orang yang duduk paling belakang itu tinggal duduk gitu aja. Saya masih ingat namanya Pak Aceng. Masya Allah. Pak Aceng itu begitu dulu kalau ngajar ngaji. Ini Pak Ageng ini. Saya udah lama nggak ketemu jumpa beliau itu. Iya. Dulu waktu SD begitu tuh. Jadi 3 meter. Ini 3 meter karena kan di masjid nih. Beliau di tengah-tengah. Nah muridnya banyak nih. Nah gitu. Jadi kalau ada yang bercanda di belakang dia tinggal ngegerakin aja itu tuh. 3 meter nyampe itu. Nah itu. Jadi kalau sekarang kayaknya baper lah ya saya lihatnya. Terutama sih orang tuanya yang baper nih. Gitu loh. Kalau dulu orang tua kita nggak pada baper. Iya. Gitu loh. Jadi karena gimana ya? Nah itu saya juga ngerti kenapa sekarang begini. Jadi ya miris lah pokoknya mah. Cuma diingetin karena nggak buat PR terkadang, atau malah kayak misalnya diingetin rambutnya harus dicukur, dipangkas, gitu betul. kan. Ini langsung seperti itu. Nah ini kan kita sebagai guru ya, jadi malah takut ketika ngajar. Betul. Anak tidur kita mau ngingetin, ya mendingan cari aman, nggak usah diingetin, gitu. Benar. Jadi, tapi sebenarnya gini ya, diingetin nggak masalah, nggak masalah. Iya. Tapi jangan sampai nanti guru juga fobia, fobia untuk mengingatkan, gitu. Karena khawatirnya kalau nggak diingatkan, jadi apalah istilahnya. Murid-murid yang lain tuh jadi malah nggak segan. Tetap diingatkan, tapi mengingatkannya itu istilahnya untuk tidak menggunakan tindakan fisik. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau mau tindakan fisik, itu yang melakukan penindakan jangan guru yang bersangkutan. Mesti dilaporkan kepada tim atau tim tatib. Saya nggak tahu kalau di sekolah apa namanya, apa tim tatib atau apa divisi tatib. Nah itulah yang kemudian mestinya bertugas. Jadi guru nanti buat laporan, misalnya murid ini ketika ngajar itu tidur, nah gitu ya, sudah diingatkan, diingatkan untuk bangun, gitu. Ternyata masih tetap tidak mau dengar juga, terus itu dibiarkan 10 menit masih tetap tidur gitu ya. Diingatkan lagi, dibiarkan 5 menit masih tidur. Nah, itu guru melaporkan kepada komisi tatib. Apalah saya nggak tahu kalau di sekolah tuh. Bukan BK ya. Bukan BK, kan BK lebih ke konseling. Jadi ini lebih ke kalau di Pemda itu Satpol PP-nya lah yang memiliki tugas untuk
melakukan penertiban, menegakkan peraturan Pemda. Nah, kalau di sekolah itu tim itu yang menegakkan peraturan sekolah. Jadi tim itu yang bisa. Jangan guru. Saran saya jangan guru yang bersangkutan. Karena yang guru yang bersangkutan tugasnya hanya mengajar, gitu, mengajar, gitu. Makanya oleh karena itu tim tatip ini dikasihlah SK misalnya oleh kepala sekolah bahwa dia bertugas menertibkan, menegakkan peraturan sekolah, kemudian tindakan apa yang dilakukan, gitu-gitu dan seterusnya. Nah itu, nah ke depan guru begitu. Nah, tapi secara kalau misalnya udah ada tim itu ya, tapi misalnya ketika ada hukuman fisik itu nggak dianggap sebagai diskriminasi untuk anak. Hukuman fisiknya begini aja dulu. Hukuman fisik yang sifatnya wajar. Oh, wajar. Misalnya begini. Seperti apa yang wajar tuh? Misalnya rambutnya panjang ya, panjang gondrong, ya. Guru cukup memberikan peringatan kepada siswa itu. Diberikan rentang waktu 1x24 jam. Besok datang. Besok harus cukur. Masih ternyata enggak, ditanya apa penyebabnya. Oh, penyebabnya saya nggak punya uang, Pak. Oke. Kalau begitu kita tawarkan, bisa nggak kita cukur di sini? Oh. Kita tawarkan, kita cukur di sini. Cukurnya cukur seperti apa? Kasih gambaran. Jadi di sekolah itu dikasih standar rambut sekolah. Fotonya. Kayak di pangkas rambut itu suka ada style-stylenya gitu ya. Betul. Nah, kasihlah ini. Kamu dicukur seperti ini ya. Nah, gitu. Seperti ini. Jadi akan rapi. Jadi bukan cukur sembarangan gitu loh. Karena bisa jadi orang itu memang lagi nggak punya uang. Kita tawarkan, gimana kita cukur seperti ini. Jadi sebenarnya tindakan mencukur ketika anak gondrong itu sebenarnya masih boleh aja. Masih boleh. Tapi kalau ada persetujuan atau gimana? Bukan. Makanya ketika siswa itu datang mendaftar sekolah. Itu kan bikin dulu peraturan tuh. Peraturan disosialisasikan. Dan dikasih contoh seperti ini, rambutnya gini. Kalau melanggar, tindakan 1 begini, tindakan 2 begini, tindakan 3 begini. Ada tahapnya. Betul. Lalu orang tua siswa dan siswanya tanda tangan. Yang disebut dengan fakta integritas. Agak keren dikit lah ya fakta integritas. Nah di situ. Nah ketika ada siswa nanti rambutnya panjang, kita kasih peringatan. Tahapnya. Lisan 1. 1x24 jam ya. Besok berarti harus sudah nih berubah nih. Gitu. Lalu masih nggak berubah kita tanya. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya memang nggak punya uang atau tidak sempat, kita tawarkan solusi yang kedua. Cukur rambut. Dia nggak mau. Kalau nggak mau, ya berarti kirimlah surat ke orang tuanya. Kirim surat ke orang tuanya. Nah, kalau kirim surat agak kelamaan, kan ada WA. WA sekarang udah canggih. Kirim ke orang tua. Mohon maaf Ibu, namanya Ageng Budiansa nih, Bu. Rambutnya panjang banget. Udah kita kasih lisan, teguran. Itu dipotong, nggak mau. Kita tawarkan, kita cukur, rapi. Juga nggak mau. Mohon dibantu, Bu. Di isi suratnya itu kasih kesempatan 1x24 jam. Nah, jika besoknya sudah dikasih surat itu tidak bersedia, nah gitu ya. Kan ini yang namanya siswa SMP SMA kan udah gede nih. Kalau kita paksa-paksa untuk nyukur, kan agak repot juga nanti. Berantem lah itu. Mohon dengan terpaksa, gitu ya. Gitu. Saya kasih skor, surat skor peringatan. Jika surat skor ini sampai 100, mohon maaf dengan terpaksa kami keluarkan. Gitu aja. Ribet-ribet kita. Keluarin aja. Tapi harus disepakati dulu skor maksimal tuh berapa siswa itu. Dia bisa keluar. Rambut panjang, ditegur segala macam nggak mau, sampai keluar SP1. Kan kalau karyawan gitu kan perusahaan. Ada. SP1, SP2, SP3. Itu. Kadang-kadang langsung SP1, SP2 nggak ada, langsung SP3, bread. Bisa itu. Nah gitu. Nah sekolah bikin mekanisme itu. Seperti di perusahaan. Ketika dia melanggar langsung skornya langsung 100, misalnya berkelahi. Ada poinnya ya? Ada poinnya di situ, di peraturan. Makanya disepakati, ditandatangani. Gitu loh. Sama seperti orang-orang karyawan kan.
karyawan itu kan ada serikat pekerja, serikat buruh, tanda tangan untuk perjanjian kerja bersama tuh di belakang. Kalau dia berantem, skornya langsung 100, SP3, berhenti. Oke. Gitu aja guru, nggak usah ribut-ribut apa? Sekolah maksa-maksa segala macam cubit, nggak usah, biarin aja. Skor 100 keluar. Iya. Gitu loh. Kalau yang kasus kayak kemarin tuh viral itu gimana tuh? Nah, saya belum tahu betul itu. Apakah betul gurunya melakukan tindakan fisik apa tidak? Saya belum tahu betul. Cuman kalau saya baca dari tuntutan dan dakwaan jaksa, kalimatnya begini, bahwa kalau tidak salah ya, saya baca berita, nanti diluruskan kalau tidak tepat, terdakwa itu terbukti melakukan pelanggaran sekian. Berarti kan kalau terbukti, kata jaksa ini ya, berarti kan pemukulan. Tetapi tindakan itu masih patut wajar sebagai bentuk pendidikan. Gitu loh. Iya. Berarti dalam tanda petik, kata jaksa, dia betul terbukti mukul. Iya. Tapi tidak masuk. Tapi ini bukanlah tindak pidana. Karena menertibkan, mendidik dalam masih batas wajar. Nah gitu. Iya. Gitu. Jadi oleh karena itu, maksud saya begini, oleh karena itu gini aja, nggak usah lah dipukul-pukul, biarin aja. Pakailah sistem skor. Sistem skor. Itu sangat efektif. Saya kira orang tuanya pasti akan was-was itu kalau udah sistem skor. Anda bisa Pak Ageng bisa bayangkan, kalau dikeluarkan, kan dia ketika mau daftar sekolah, kan dia keluar biaya lagi itu. Iya. Betul kan? Betul. Dan keluar biaya itu nggak sedikit loh sekarang tuh. Betul. Bisa belasan juta kan? Iya. Gitu loh. Saya pindahin anak aja besar kan begitu. Nah itu was-was orang tua. Iya. Kalau dipukul atau apa, orang tua yang misalnya, aduh kebetulan saya punya utang nih. Wah, kita laporin aja kalau mau damai bayar sekian. Betul nggak? Gitu loh maksudnya. Jadi ada celah di situ akhirnya. Gitu. Sama juga dalam dunia pengacara, semarah-marahnya kita jangan mukul. Kalau mau orang lain yang mukul duluan. Nah gitu loh. Gitu. Paling ya adu-adu argumentasi segala macam. Iya. Gitu. Jadi sebaiknya ke depan guru-guru itu jangan hilangkan fisik. Karena gini, sekarang tuh agak beda zamannya. Saya lihat itu orang tuanya udah pada pinter mengenai tentang hukum. Karena kan ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan perempuan. Ini dua ini agak banyak sekali undang-undang perlindungannya. Oh iya. Perempuan dan anak. Itu ya. Hati-hati betul ini. Komunikasi, termasuk komunikasi dengan perempuan itu juga hati-hati. Karena banyak undang-undangnya. Ada nggak undang-undang perlindungan laki-laki? Nggak ada. Iya. Gitu loh. Undang-undang perlindungan ayah. Berarti dianggapnya musuh itu ya laki-laki. Bapak-bapak. Gitu loh. Ada contoh. Oleh karena itu, tadi kan saya bicara masalah tindakan fisik. Saya tidak bicara kekerasan, tindakan fisik. Iya. Yang kedua, yang sering menjadi celah guru itu dipidanakan, itu urusan tuduhan seksual. Oh. Hati-hati. Contohnya apa? Jangan bercanda atau ngobrol yang ada bau seksualnya. Itu bisa kena itu? Bukan kena lagi. Ada yang contoh banyak tersangka. Ya Allah. Atau yang disebut dengan catcalling. Contohnya gini. Spray ini anget banget ya. Spray ini anget? Bukan. Baju bukan spray. Baju kamu kok putih banget. Oh. Kayak selimut kasur di rumah saya. Pengen deh aku nidurinnya. Allahu Akbar. Itu catcalling namanya. Itu pidana itu. Contoh berikutnya. Ada kasus yang cukup ramai di Bandung. Ada ketika study tour SMA kelas 3. Lalu ada siswinya bertanya, Pak, saya kok belum kebagian kamar ya?
Gitu kata siswinya itu. Guru kepala sekolah menjawabnya itu bercanda. Ada 2 kalimat dia itu multitafsir sebetulnya. Ya udah kalau begitu kamu tidur aja di kamarnya Bapak. Masya Allah. Ini kalimat bermakna ganda kan? Kalau si itunya baper tidak bertanya lagi, wah ini berarti gitu loh. Tapi kalau anaknya tidak baper dan pintar bertanya, misalnya gitu ya. Ini maksudnya bagaimana Pak? Apakah Bapak keluar ganti kamar atau bagaimana? Kan mestinya begitu kan? Nah ini ternyata tuh dilaporkan, diproses lah. Gitu loh. Hati-hati. Ya? Termasuk guru, kalau misalnya menerima bimbingan guru BK nih. Guru BK kan ruangannya tertutup. Betul kan? Ada siswi yang bimbingan konseling berdua. Guru BK-nya laki-laki. Itu siswanya perempuan ya? Siswinya perempuan. Itu guru BK itu dipidana bisa. Siapa saksinya di situ? Nggak ada di antara mereka berdua. Bisanya siswinya bilang, Pak, saya kemarin dipegang-pegang. Gitu loh. Gurunya membela, tidak. Mana bukti? Nggak ada bukti saksi di situ, hanya mereka berdua kan? Kalau ternyata ada CCTV gitu? Kenapa? Kalau ada CCTV kayak Kalau ada CCTV. Kalau ada CCTV enggak. Kalau nggak ada? Dan CCTV itu harus jelas suara tuh. Ya, hanya gerakan aja kan nggak ini, bisa jadi obrolannya apa? Betul ya? Itu berisiko itu. Karena tadi verbal aja bisa masalah ya. Verbal aja bisa masalah. Apalagi ini berdua. Bisa aja sih siswinya misalnya saya diganggu-ganggu segala macam. Padahal nggak diapa-apain bimbingan konseling. Tapi bimbingan konselingnya berdua. Bahaya tuh Pak Ageng. Amannya gimana itu? Nah, amannya begini. Gimana? Kalau bimbingan konseling bikinlah ruangan kaca terbuka. Iya. CCTV, stress. Iya. Gitu loh. Iya. Betul kan? Jadi orang lain pun tetap masih bisa. Itulah makanya saya ini meskipun lawyer agak sedikit paham tentang dalil-dalil agama itu. Bahayanya whole world itu di situ fitnahnya. Iya. Betul kan Pak Ageng? Betul. Meskipun nggak ngapa-ngapain tuh guru. Iya. Tapi kalau udah duaan nggak bisa ngebela. Betul nggak? Betul. Tidak bisa membela diri karena saksi nggak ada. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, keterangannya tidak perlu saksi, cukup keterangan lisan si perempuan itu yang merasa dirugikan. Gitu loh. Contoh berikutnya, ini ada guru ngaji yang ditahan. Iya. Dan ketika itu saya bantu bela, alhamdulillah damai. Dikeluarkan. Jadi waktu itu guru ngaji ini mengajarkan sholat. Anak-anak SD lah ya. Anak-anak SD. Ngajar SD ya kelas 3 lah kelas 2. Ngajarin sholat. Ada anak perempuan itu posisi sholatnya nggak bener. Nah, itu ya. Lalu kemudian sama gurunya dibenerin posisinya ketika dia sujud. Iya. Tangan gurunya itu pegang payudara. Ceritalah dia sama orang tuanya. Gitu loh. Makanya saya tanya ke guru ngaji itu. Ustadz, mohon maaf, memegang, terpegang, beda loh ini. Iya. Memegang, terpegang, tertempel. Saya coba praktekkan gimana saya memegang, terpegang. Itu loh. Itu beda itu. Memegang udah pasti pidana. Kalau terpegang, gitu loh. Terpegang, saya bilang pegang di mana? Di sini. Nah, gitu. Itu terpegang. Gitu ya. Dan meremas beda kan? Beda lagi. Jadi luar biasa. Jadi memegang, terpegang, meremas itu indah. Kalau terpegang berarti dia bukan pidana. Apalagi tersentuh. Tertempel. Itu beda. Nah, itulah bahaya. Jadi dua itu. Tindakan fisik sama tuduhan pelecehan seksual. Itu berbahaya. Jadi guru dalam konteks undang-undang ini termasuk yang paling rentan dikriminalisasi. Gitu loh. Misalnya ada suka nih misalnya si siswi perempuannya sama gurunya. Bisa dijebak begitu. Nah gitu ya.
dan seterusnya. Nah itulah Pak Ageng, makanya saya mengundurkan diri jadi guru itu khawatir begitu tuh berdua. Waduh. Iya. Masya Allah. Ini gimana nih Bang Chandra biar saya itu tenang gitu jadi guru nih. Aduh. Biar gak kena delik juga nih hukum nih. Amannya gimana? Amannya oleh karena itu ketika nanti penerima siswa baru, bikinlah peraturan sekolah. Peraturan sekolah dibuat, ya dibuat. Kemudian lebih bagus lagi, misalnya peraturan sekolah itu distempel oleh dinas pendidikan. Oh iya. Sama seperti peraturan perusahaan. Itu berlaku kalau distempel dulu dinas tenaga kerjaan. Nah, misalnya begitu, gitu ya. Kalau sempat ya sampai ke dinas pendidikan. Kalau enggak di situ aja, di sekolah aja. Kalau biasanya sekolah ada majelis wali murid ya? Iya, ada. Nah, itu juga bagus tuh disepakati. Komite ya? Komite. Nah, gitu. Oke, sudah gini ya. Setelah itu, peraturan itu tadi disepakati itu tanda tangan kepala sekolah, tim tatip, misalnya gitu ya. Kemudian komite apa? Komite sekolah. Komite sekolah, sepakati lah ada. Jadilah peraturan sekolah. Peraturan sekolah, tata tertib atau kode etik. Kemudian ketika siswa pendaftaran, dilakukanlah orang tua itu dikumpulkan, sosialisasi. Orang tua dan muridnya, sosialisasi. Setelah sosialisasi, maka dia tanda tangan. Tanda tangan setuju akan peraturan dan ini sekolah ini. Gitu ya. Setuju akan peraturan sekolah ini, termasuk dia bersedia kalau anaknya kemudian ditertibkan berdasarkan peraturan sekolah. Bikinlah di situ orang tua dan anaknya. Gitu ya. Nah, setelah dibikin itu, tapi ingat di dalam peraturan sekolah itu juga dibuat kalau ada pelanggaran, dibuatlah alurnya. Alur peringatan itu seperti apa di dalam peraturan sekolah tadi, alur peringatannya, gitu. Nah, saran saya jangan di dalam peraturan itu guru atau tim tata tertib udah biarkan aja, jangan mengambil tindakan fisik, biarkan aja. Lebih baik sistem skor, gitu aja. Kalau misalnya kita menertibkan nanti khawatir dituduh melakukan kekerasan, lebih baik sistem skor kita sampaikan bu guru ke siswa, ke muridnya, orang tuanya. Kalau misalnya melanggar peraturan ini skornya 1%, ini 2%. Kalau rambut ini 10%, nah, misalnya gitu. Kalau ini misalnya, gitu ya. 50, kalau berantem 80, gitu ya. Kalau mencuri, kalau berzina, kalau ini itu ya. Kalau pacaran sekian. Pokoknya maksimal 100 nilainya. Jika sudah sampai 100, mohon maaf dengan sangat terpaksa kami keluarkan. Gitu. Disepakati sejak awal tuh. Jadi dari situ maka guru akan terhindar untuk tidak melakukan tindakan fisik. Biarin aja. Gitu loh. Biarkan aja. Gitu. Nah, jadi biar nanti orang tuanya lah yang mengambil tindakan sendiri. Gara-gara kamu jadi keluarkan. Sementara kita lagi kesulitan ekonomi misalnya. Gitu loh. Gitu. Jadi bebannya dikembalikan ke orang tua. Bebannya dikembalikan ke orang tua. Gitu. Jadi menertibkannya. Jadi begitu, hindarilah begitu. Kalau kayak misalnya gini, Bang Chandra, kayak misalnya di kelas gitu ya, ketika suasananya ribut gitu, sampai guru itu mungkin teriak, marah, atau bahkan gebrak meja, itu masih aman apa gimana? Kalau teriak marah, saya kira masih wajar lah. Masih wajar ya? Ya, sama seperti orang lagi mau upacara ribut-ribut kan, nah, kan perlu diingatkan oleh MC, masa dibiarkan? Diingatkan aja, gitu loh, itu. Kasih waktu misalnya kalau ribut lagi, kalau saya ingatkan lagi, mohon maaf saya keluar dari kelas. Gitu. Saya juga dulu begitu, mengajar tuh. Saya pernah ngajar SMP sama SMA, gitu loh. Kalau ribut saya bilang saya keluar. Nah gitu. Nanti yang rugi kalian sendiri ketika ujian keluar ini, nah gitu ya. Nah gitu. Jadi supaya nanti mereka sendiri yang kemudian saling menegur.
Oh, iya. Saling menegur. Jadi bebannya dikembalikan ke situ lagi. Iya. Nah, gitu aja. Nah, jadi kalau sampai gebrak meja, saya pikir nggak perlu gebrak meja begitu. Cukup ini aja nih apa? Oh, iya. Nah, gitu aja. Jangan sampai wow, jangan usah lah. Ini aja. Gitu ya. Nah, gitu. Cukup gitu aja. Apalagi kedua, kemudian ketika mengingatkan, hindari caci maki. Oh, karena caci maki kena juga? Bisa kena? Bukan sudah kena sih. Sebetulnya secara pendidikan nggak enak juga sih. Oh, iya. Kamu goblok siswa nih. Bajingan. Nah, kan nggak enak kan? Kan guru. Tapi kalau itu ketahuan sama orang tua, kemudian orang tua melapor, bisa kena juga nggak? Kalau yang kayak kata umpatan-umpatan gitu. Tergantung pengacaranya. Sebetulnya bisa aja mempersoalkan umpatan itu. Oh gitu? Iya. Berarti harus pintar-pintar jaga mulut nih guru nih. Sebetulnya saya itu ya semenjak belajar hukum itu betul-betul terjaga. Itu untuk marah itu. Jadi jangan sampai ngeluarin kata bajingan, kata pokoknya yang kalimat itu nggak enak. Iya. Goblok gitu ya, gitu ya kamu. Babi kamu, gitu. Itu jangan. Itu kalau dalam hukum pidana itu masuk kategori pencemaran nama baik atau atau bukan pencemaran nama baik. Kalau 310, 311 itu merendahkan martabat. 310 mencemarkan nama baik, 311 merendahkan martabat. Dan di dalam Islam kan nggak boleh juga kan merendahkan martabat. Nah gitu. Jadi jangan begitu. Dijaga betul. Gitu. Saya selama praktik di dunia lawyer, kalimat begitu tidak pernah keluar itu. Tidak pernah keluar. Jadi ngerem karena tahu sendiri, wah ini nggak boleh nih, gitu loh, nggak boleh. Meskipun kadang-kadang kalau di lapangan seperti marah itu acting sebetulnya. Tapi kalau acting itu dia terkontrol statementnya. Tapi kalau marah itu nggak terkontrol. Jadi oleh karena itu guru juga harus pandai acting marah. Kalau acting marah itu kalimatnya masih terkontrol. Namanya juga acting. Gitu. Tapi kalau marah beneran itu nggak terkontrol. Kalau sekarang gini Bang Chandra, ini siswa ini udah nggak terkendali, dia sudah memang harus marah gitu kan, dia banting-banting peralatan segala macam. Ini kan sebagai guru kita harus menenangkan gitu. Kita harus pakai tindakan fisik gitu. Ini kena juga nggak? Gini dulu, lihat dulu itu karena gini, kalau siswa itu misalnya lagi berantem, lagi berantem, kita harus mengambil tindakan fisik. Kalau dibiarkan lalai kategorinya, pidana juga. Malah bisa kena ya? Betul. Kalau kita diemin ada pidana. Siswa berantem kita diemin malah kena. Kena, itu pidana. Ada itu yang guru ditahan gara-gara lalai. Oh iya ya Allah. Itu lalai. Saya ketika masukin anak saya, yang anak pertama saya sekolah. Saya kan inspeksi sekolah. Saya bilang, Bu, mohon maaf. Ini kan 2 lantai nih, saya bilang. Itu bunga-bunga itu tolong jangan disimpan di apa? Kan lantai 2 itu suka ada tembok penghalang ya supaya siswa nggak jatuh ya? Oh iya. Apa namanya itu ya? Nah, gini lah. Nah, bukan ini. Oh iya. Ini lantai 2. Ini kan tembok nih. Temboknya. Kan? Iya. Terus suka dikasih bunga kan di sini? Oh iya. Bu, jangan dikasih bunga. Kalau jatuh, beban bunga itu tanahnya itu berat loh, Bu. Bisa mati, saya bilang di siswa. Ketika jatuh ke bawah. Iya. Karena kepala orang di bawah. Iya, mati. Dan itu lalai, saya bilang. Pidana itu. Dia tahu nih bapaknya pengacara, langsung diturunin semuanya itu. Saya hitung ada 100. Iya. Nah, ini saya bilang guru sekolahnya di situ loh, maksudnya harus bisa baca di situ. Ini lalai loh Bu kategorinya, saya bilang. Kalau jatuhnya bisa jatuh oleh siswa, bisa dijatuhkan oleh siswa. Siapa yang kena? Iya, guru juga. Guru juga, atau sekolah juga. Kenapa dia taruh di situ? Iya, betul. Langsung diturunin. Oke, 1 itu. Ini guru baru kali ini dapat orang tua siswa kayaknya. Kan ada tangga itu kan nanti ke lantai 2. Iya. Bu, saya bilang kan di sini siswi-siswinya kan jilbabnya panjang-panjang nih, saya bilang. Bagaimana kalau hujan, licin? Tolong sediain pegangan kayak di tangga itu loh. Ini nggak disediain.
Jatuh, bahaya nih. Lalai juga betul. Lalai itu namanya. Dan lalai itu bisa dipidana. Gitu, lalai kategori. Makanya di dalam Al-Quran itu celakalah orang-orang yang lalai. Ada nggak? Tapi di situ celakalah orang-orang lain dalam konteks sholat kan. Lalai itu dipidana. Memang tidak sengaja, tapi lalai. Gitu loh. Misalnya contoh, saya pernah nangani klien begini. Dia tuh tugasnya tukang mindahin pelak mobil. Pelak mobil. Pelak mobil jatuh 100, kan? Jatuh kan pasti ada lecet-lecet tuh. Iya. Dipanggil lah sama perusahaan. Pak, saya nggak sengaja. Betul, Anda pasti nggak sengaja. Tapi Anda lalai. Kalau sengaja itu pelanggaran berat. Kalau lalai, pelanggaran juga. Gimana cara ngecek lalainya? Gampang ngecek orang lalai itu. Gitu. Seperti tadi tangga tadi. Di sini tangga. Taruhlah bunga di sini, bunga. Kalau mau taruh bunga, potnya dilem. Iya. Gitu loh. Nah itu. Jadi kalau ada yang berantem, guru harus melakukan tindakan. Fisik itu. Kalau nggak bahaya. Iya. Tindakan fisik. Nah itu boleh, silahkan. Jadi dilerai ya? Dilerai. Jadi diukur dulu tindakan fisik. Kalau dipukul juga kena tuh ya? Siapa yang dipukul? Gurunya? Ya guru jangan mukul lah. Guru jangan mukul. Sama seperti orang main tinju kan, main tinju tuh orang berantem tuh. Iya. Si wasitnya kan nggak pernah mukul, meskipun dia kepukul kan. Gitu loh. Nah di situ maksud saya itu. Nah tapi kalau siswa tuh ribut tapi dalam konteks tidak berantem, guru melakukan tindakan fisik misalnya nampar, itu nggak boleh. Nggak bisa ya. Nah itu. Tindakan ketika siswa itu ribut tapi tidak berkelahi, ya cukuplah ketok-ketok palu atau apa ini meja gitu loh. Ya saya ibu ingatkan ya, hitung sampai 5 kalau masih ribut ibu keluar. Saya ingat betul dulu guru bahasa Inggris saya. Aduh saya lupa namanya, rambutnya agak panjang, rambutnya keriting-keritingnya kelingkel. Aduh saya lupa namanya. Gitu dia keluar. Iya. Besoknya kasih ujian tertulis sebelum mulai. Babak belur lah itu. Ini gara-gara kalian kemarin sudah saya tertibkan. Lagi kalau segini lagi saya akan keluar lagi. Yang rugi kalian. Nanti di antara siswa itulah yang kemudian yang saling mengingatkan. Wah, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi fisiknya guru, tindakan fisik guru itu nanti diambil ketika memang terjadi hal yang sifatnya force major. Berantem. Apalagi kira-kira selain itu? Yang pokoknya yang membahayakan keselamatan. Keselamatan ya. Betul. Gitu. Nah itu kayak gitu. Pernah nggak ada guru yang kemudian ditahan guru pramuka gara-gara siswanya itu meninggal terhanyut? Itu juga kategori lalai. Oh iya pernah tuh ada tuh. Gitu loh. Kategori lalai itu. Dia ngecek nggak sebelum ke sungai itu? Pintar berenang nggak kamu? Pintar, buktikan sebelum berangkat tuh. Dites dulu. Nah gitu polanya. Jadi tindakan fisik ketika ada force major. Oke. Nah tadi kan banyak nih Bang Chandra ngasih insight lah untuk guru, kemudian juga siswa, kemudian sekolah. Ya. Nih kalau untuk orang tua nih gimana nih? Kira-kira masukannya dari Bang Chandra apa nih? Kalau untuk orang tua, pertama saran saya orang tua itu jangan langsung mengambil tindakan melapor. Lebih baik klarifikasi dulu ke pihak sekolah. Iya. Klarifikasi dulu gitu loh. Kadang memang ada keterangan siswa tuh yang dibuat-buat juga. Betul, gitu. namanya juga anak. Betul itu. Makanya undang-undang perlindungan anak sama perempuan ini betul-betul super protektif banget. Keterangan satu perempuan itu satu anak itu cukup gitu loh. Apalagi ada undang-undang undang-undang PKS TPKS untuk perempuan gitu loh. Nah itu, jadi apalagi ada putusan MK bahwa keterangan satu anak tanpa disaksikan saksi sekalipun juga itu sudah mencukupkan. Padahal kan kalau anak kan kategorinya kadang-kadang ada yang sudah akalnya sudah sempurna apa belum kan begitu. Oh iya. Nah itu nampaknya hal itu
tidak digubris itu dalam undang-undang perlindungan anak dan perempuan gitu. Jadi oleh karena itu orang tua sebaiknya klarifikasi dulu. Dan untuk pihak sekolah tadi saya jelaskan tidak perlu ngambil tindakan fisik, tapi ambillah tindakan scores. Oh iya. Itu efektif itu. Jadi kita tidak mengakukan tindakan fisik, tapi biarkanlah orang tua yang ngambil tindakan dengan cara di-skor. Sama seperti kita misalnya ada orang berkelahi di yang berantem misalnya. Nah, itu ya. Tentu yang mukul itu yang kena. Kalau mau ngasih hukuman dia siapa? Ya kepolisian lah. Iya. Gitu loh. Sama juga di sekolah yang berhak itu nanti komisi tata tertib. Kalau enggak nanti kalau berisiko juga serahkanlah ke gurunya, ke orang tuanya dengan sistem skor itu. Nah dengan begitu insya Allah aman sekolah. Udahlah sekolah nggak usah mikirin dalam konteks tindakan fisik. Tindakan fisik diambil ketika force major. Itu aja. Oke Bang Chandra, siap. Masya Allah ini banyak sekali nih insight-insight untuk para guru, kemudian juga sekolah dan orang tua juga ya. Terima kasih atas masukannya. Siap. Kalau ada guru sekolah yang mau konsultasi berkaitan ini, saya berikan free. Berikan free. Silahkan aja nanti minta nomor kontaknya ke Pak Ageng. Siap. Nanti saya kasih free. Termasuk teknis di sekolahnya nanti. Oh iya. Supaya guru-guru tidak kena lagi. Nah, gitu. Cerita. Ini luar biasa, ini penting banget ini ya. Betul. Gitu ya pemirsa ya, para guru. Masya Allah. Baik, makasih Bang Chandra. Siap. Sudah sama-sama mampir ke sini. Saya pamit berarti. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.